Selamat sore, saudara pendengar. Kembali berjumpa kita dalam program acara Ngobrol Sore, dan kali ini bersama dengan Kementerian ATR atau BPN, yang kita akan membahas terkait tentang PTSLPN ya, PTSLPM. Nah, di mana pada kesempatan hari ini pendengar bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru ya, di dalam dialog sore atau ngobrol sore kali ini. Nah, kita ingatkan kembali saudara pendengar ya, bahwasanya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BPN dengan pembiayaan Bank Dunia ini sudah meluncurkan program percepatan reforma agraria di 7 provinsi di Indonesia, yaitu ada Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan tentunya daerah kita Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dalam program percepatan reforma agraria ini pendengar ya, ini banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk memastikan hak-hak masyarakat terhadap akses dan juga aset dari pertanahan. Nah, baik itu milik masyarakat sendiri atau milik pemerintah daerah. Nah, salah satunya pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat yang biasa kita singkat dengan PTSLPM di Kalimantan Selatan ya. Ini dilaksanakan di 12 kabupaten kota. Nah, jadi untuk membahas mengenai PTSLPM khususnya ya, pada hari ini bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru pendengar, ini sudah hadir di studio kita bersama dengan Pak Jani Lavinus Lopati. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Iya, ini beliau ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Baru langsung Pak ya. Ini jauh-jauh dari Kota Baru. Kapan Pak datangnya Pak? Baru semalam. Baru semalam ya. Takutnya tadi pagi baru berangkat dari sana. Takut terlambat. Takut terlambat ya. Nah, selain itu beliau juga didampingi bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kota Baru bersama Pak Haji Slamet Riyadi. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Oke, ini mau bilang selamat pagi ya. Soalnya kalau yang ngomongin masalah tanah nih Pak ya, ini istilahnya kalau kita ngobrol sore di warung-warung ya, ini nggak ada habisnya Pak. Iya. Bahkan kalau salah-salah bekancangan kan jurang. Nah, tapi sebelum ke arah sana dulu pendengar ya, terkait membahas soal pertanahan, kita ingin tahu dulu nih ya. Nah, bersama dengan Pak Jani dan juga Pak Slamet pendengar, ini terkait program PTSLPM yang ada di Kota Baru dulu nih Pak ya, untuk 2021 ini. Mungkin Pak Jani atau Pak Slamet yang menjelaskan Pak? Ya, Pak Jani. Baik, silakan Pak Jani. Baik, terima kasih Mas Adit. Ya, pendengar RRI di seluruh Kalsel dan khususnya Kota Baru yang berbahagia dan yang kami hormati, bahwa PTSLPM ini yang disebut pendaftaran tanah sistematif lengkap partisipasi masyarakat ini, tadi sebagaimana sudah disebut di dalam pembukaan oleh Mas Adit, bahwa salah satu pelaksanaan ada di Kabupaten Kota Baru untuk Kalsel ini Pak, dari 12 kabupaten kota. Dan di Kalsel ini PTSLPM ini tahun 2021 ini dilaksanakan di 5 kecamatan Pak dan 26 desa, dan sampai sekarang ini berjalan dengan baik dan sudah terukur sekitar hampir 8.000 bidang, dan ini merupakan juga tahun yang kedua pelaksanaan PTSLPM di Kabupaten Kota Baru ini Pak. Lalu tahun lalu itu target 30.000 bidang dan itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian tahun 2021 ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru menerima juga target 20.000 bidang. Dan ini merupakan kesempatan yang berharga bagi masyarakat Kota Baru ataupun bisa jadi masyarakat Kalsel yang tanahnya ada di Kota Baru. Karena khususnya di 5 kecamatan ini sedang dilaksanakan pengukuran PTSLPM ini. Dan kami berharap ini dapat berjalan lancar dan ditanggapi dan diikuti oleh masyarakat, dan kesempatan ini sangat langka ya Pak. Jadi ini kita berharap ini sukses. Dan kenapa disebut partisipasi masyarakat, karena memang kita berharap
dengan adanya kegiatan ini masyarakat mengambil peran aktif untuk mengambil bagian dan berpartisipasi. Karena pada dasarnya prinsip 3M itu merapat, mendekat, dan menyeluruh, sehingga satu desa itu kita harus ukur secara penuh, Pak. Jadi memang walaupun masyarakat sendiri pasti mungkin ada di antara mereka bermacam-macam dalam menanggapi kegiatan ini ya Pak. Ada yang merespon dengan baik, ada juga yang mungkin merasa belum perlu, tapi dengan sosialisasi di RR ini kami berharap ini akan mereka sangat merespon dengan baik. Terima kasih, saya kira itu dulu dari kami Pak. Oke, nah tadi terkait tentang target di tahun 2020 itu sudah full berarti Pak ya, selesai 30.000 bidang tanah Pak ya? Kalau yang 2020 ya 2020 sudah ya. 30.000 bidang tanah udah selesai. Jadi sekarang 2021 yang ada 20.000 bidang yang sedang kami laksanakan pengukuran ya. Dan selesai baru 8.000 Pak ya? Ya, kita berharap akhir tahun selesai Pak ya. Masih ada 12.000 berarti cukup iya, istilah PR-nya masih lumayan banyak lah ya. Nah, tapi diharapkan 2021 selesai, pengukuran juga sesuai target Pak ya. Nah, ini istilahnya sedang di bulan hampir Oktober Pak ya. Sudah September bulan 9. Nah, mungkin sedikit mau nanya Pak, ini sudah lebih dari setengah tahun dari 2021 dan baru terukur 8.000 bidang Pak ya. Nah, kira-kira yang membuat agak sedikit keterlambatan nih Pak untuk target 2021 ini apa Pak? Memang kegiatan ini juga baru dimulai ya mungkin sekitar pertengahan tahun ini ya. Oh, baru dimulai pertengahan tahun. Jadi ya karena proses-proses administrasi tentu ya, karena kita tahu bersama bahwa yang melaksanakan pengukuran di sini adalah pihak ketiga yang berlisensi dan itu hasil dari penunjukan dari kementerian ya. Jadi kami menerima kehadiran mereka baru setelah pasca semester pertama. Tapi kami optimis karena mereka ini sangat profesional dan kami juga didukung oleh pemerintah daerah dan segera bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, nah tapi kalau untuk target PTSL PM sendiri Pak, itu wilayah terbesar yang untuk tahun 2021 untuk pengukuran di wilayah sebelah mana Pak dari 5 kecamatan ini Pak? Kalau kita melihat bahwa di daerah Pulau Laut Selatan ya, itu banyak sekali, ada 7 desa di situ ya. Dan rata-rata semua sama, tidak terlalu berbeda karena 5 kecamatan ini terbagi habis untuk 20.000 bidang. Karena memang sebagian besar yang masuk kawasan hutan kan tidak kami laksanakan pengukuran, hanya karena sebagian besar di desa-desa di beberapa kecamatan ini juga sebagian besar masuk dalam kawasan hutan yang tidak bisa kami laksanakan pengukuran. Jadi ya, ini sudah kami pertimbangkan secara matang. Nah ini terkait masalah ada hutannya juga Pak ya yang tidak terhitung. Ini beberapa waktu yang lalu sempat ada baca juga di web Pak ya, dan juga sempat dengar-dengar terkait tentang daerah istilahnya itu tanah adat Pak. Nah itu apakah masuk dalam pengukuran di daerah Kota Baru sana Pak? Atau memang itu dikelola oleh masyarakat adat di sana Pak? Seperti apa itu Pak? Sebab pada prinsipnya semua bidang tanah di luar kehutanan kami bisa melaksanakan pengukuran apapun jenis tanah itu ya. Apakah itu diakui sebagai tanah masyarakat adat, yaitu bisa kami laksanakan. Yang penting dia di luar kehutanan. Di luar kehutanan. Nah, ini kalau yang masalah tanah adat Pak, itu artinya milik desa atau milik pribadi atau milik pemerintah daerah? Biasanya kalau disebut tanah adat itu kan dia merupakan diakui oleh masyarakat hukum adat gitu kan. Kalau memang mereka masih aktif dan diakui oleh pemerintah bahwa itu merupakan masyarakat hukum adat, nah itu bisa, itu bukan milik desa. Itu biasanya ada masyarakat hukum adat yang betul-betul berkomitmen untuk melaksanakan tradisi mereka di sana kan. Itu apakah dapat surat juga Pak, sertifikatnya? Kita melihat saat ini bisa, artinya di sini kan
kementerian dan ada regulasi baru bahwa ada sertifikasi untuk hak komunal. Komunal itu kan berarti hak yang bersama untuk masyarakat. Itu bisa. Itu bisa, mereka bisa. Kalau memang memenuhi syarat yang ditentukan aturan. Biasanya digunakan masyarakat itu memang masih diakui bahwa dia itu masyarakat adat, karena ketika itu disertifikasikan sebagai atas nama masyarakat adat itu kan tidak bisa dikuasai oleh masing-masing. Harus betul-betul dikelola oleh masyarakat adat itu secara bersama-sama. Gitu. Itu istilahnya sama kayak untuk pertanian berkelompok gitu Pak ya, milik bersama istilahnya. Baik. Bagi Anda juga pendengar yang ingin bergabung, kami terima di 3251562 atau di 081151111410. Disilahkan yang ingin bertanya terkait ya PTSLPM untuk wilayah Kabupaten Kota Baru ya, atau terkait permasalahan soal tanah ini yang memang boleh dibilang cukup rumit ya, apalagi terkait sengketa tanah dan lain sebagainya. Silakan, 2 line telepon kita kami buka pendengar, dan kita lanjut lagi Pak ya. Ini masih terkait PTSL ini juga, yang mana dari 8.000 tanah yang sudah terukur Pak, ini untuk sertifikat yang sudah terbit untuk 2021 apakah ada Pak atau seperti apa Pak? Jadi begini, untuk khusus untuk PTSLPM ini ya memang ada untuk penerbitan sertifikat hak atas tanahnya itu ada untuk 1.870 bidang ya. Tapi sebagian besar nanti dia terbit berupakan PBT atau peta bidang tanah. Dan ini pun pada tahun-tahun yang akan datang akan dapat dilanjutkan juga sampai sertifikat dalam program-program tahun akan datang. Tapi khusus untuk PTSLPM ini sampai pada peta bidang tanah. Peta bidang tanahnya saya Pak. Peta bidang tanah ya. Tapi bagi kami perlu diyakinkan kepada masyarakat bahwa sekalipun ini peta bidang tanah, tapi tanah mereka berarti sudah terdaftar dalam arti secara fisik ya, secara luas, dan di peta kami sudah ada objek tanah mereka, sehingga potensi-potensi untuk terjadi konflik pertanahan atau sengketa tanah itu bisa terdeteksi sampai sekarang dan bisa kami selesaikan bersama gitu kan. Ini ada telepon kita terima. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Pak? Dengan Pak Hendi Setiawan di Banjarmasin. Baik, Pak Hendi Setiawan Banjarmasin. Silakan Pak Hendi. Ya, kita tanyakan begini Pak. Saat pengukuran itu yang dari surat sporadik ke sertifikat, itu apakah pengukuran itu Pak melibatkan juga pemilik tanah samping kiri dan kanan juga di belakang Pak? Selama ini kan kita yang punya tanah di belakang nggak pernah dilibatkan jika di depan ada pengukuran. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, bagaimana dengan ini Pak? Misalnya kan yang saksi ya Pak, bikin kan saksi kan biasa harus ada saksi untuk segel itu kan ke sertifikat tanah samping kiri kanan. Nah, yang bersangkutan itu Pak, kesulitan kami mencari saksi yang punya tanah itu, yang samping kiri kanan. Yang ada kadang-kadang sulit menemukan, ada yang bilang udah meninggal dunia. Apa bisa Pak kalau cuma hanya segel aja, nggak ada saksi kekuatan itu Pak, bisa diajukan sertifikat? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendi Setiawan ya di Banjarmasin. Terkait pengukuran tanah ya yang melibatkan tetangga kanan kirinya, atau mungkin saksi-saksi yang tetangga misalnya sudah nggak ada lagi orangnya, nggak tahu kemana, ini seperti apa. Baik, masih kami nantikan mungkin yang ingin bergabung kembali 3251562 atau di 081151111410. Silakan Pak Jani atau Pak Salamet yang ingin menjawab. Baik, silakan Pak Jani. Baik, terima kasih. Memang itu salah satu persyaratan ya di dalam proses pemberian hak atas tanah, yaitu pada saat pelaksanaan pengukuran masyarakat atau pemohon itu memang mempunyai kewajiban untuk menghadirkan tetangga-tetangga batas ya, karena
BPN kan di dalam melaksanakan pengukuran yang diukur yaitu batas-batas itu yang ditentukan bersama dengan tetangga batas ya. Tapi memang ini memang satu dilematis yang senantiasa pada saat pelaksanaan dan sehingga masyarakat agak kesulitan. Tapi itu kan kita bisa menanyakan kepada pihak desa dan orang-orang yang mengetahui batasnya secara tepat ya. Ya karena memang ini sangat penting ya. Jadi kalau memang ada yang bisa menunjukkan batasnya secara tepat dan kami sesuaikan dengan data di peta yang ada di kepada kami bahwa tidak terjadi overlap dengan tetangga batas, ya itu memang apabila aparat desa dia mau bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa itu adalah batas yang sebenarnya ya bisa, dan mungkin dari pihak masyarakat sendiri dia harus membuat pernyataan bahwa di kemudian hari apabila itu ada kesalahan di dalam penetapan batas itu kan harusnya bisa ditinjau kembali sehingga itu jalan tengah yang mungkin bisa diambil. Sebab kalau tidak ini akan menimbulkan potensi konflik baru gitu kan. Betul. Nah terkait yang ini Pak, yang tidak dilibatkan si pemiliknya ini Pak, ini seperti apa Pak? Tidak dilibatkan pemilik ya. Sehingga Pak Hendy kan bilangnya ada pengukuran tanah, cuman dia ini tidak dilibatkan. Oh dia sebagai tetangga batasnya itu. Memang pada saat pelaksanaan itu kita memberitahu ya. Tapi sebelumnya Pak ada telepon, kita terima lagi Pak ya. Baik. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dari siapa di mana Pak? Ini dengan Andi di Kota Baru. Andi Kota Baru. Baik, silakan Pak Andi. Ini mau tanya Pak lah. Ini kan ulun tepatnya di ini Pak, di Kota Baru, tepatnya di Pelajau Baru, Desa Pelajau Baru. Nah, ada yang ulun mau tanyakan Pak. Ini kan ada orang tua ulun punya sertifikat. Ada rencana ini mau dibagi-bagi ke anak-anaknya termasuk ulun Pak. Nah, apakah yang bisa ulun ikutkan ke PTSL juga atau bagaimana Pak kalau sudah bersertifikat tapi mau dibagi-bagi itu? Terus yang kedua kalau masalah pajaknya Pak, kalau dengar-dengar ada pajak gitu Pak ya, nah itu apakah termasuk yang dibiayai pemerintah juga atau bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak, itu aja mungkin Pak. Baik, terima kasih Bang Andi ke Kota Baru ya. Oke. Baik, masih kami terima. Kalau ada lagi di 3251 0811 511 1410. Baik, masih belum ada. Silakan, Pak. Tadi yang pertanyaan pertama dulu ya. Jadi iya, itu Pak. memang di sini kita berharap masyarakat itu dia bertanggung jawab atas kepemilikan tanahnya. Apabila memang dia merasa bahwa tanah itu sudah milik dia, maka dia memang harus menjaga batas-batasnya. Artinya ada batas-batas yang permanen, sehingga pada saat tetangganya melakukan pengukuran, artinya kan tanah milik dia itu sudah aman. Cuma selama ini kan masyarakat seperti kurang memperhatikan artinya hak dia itu kan untuk menjaga. Nanti ketika dia butuh, ternyata sudah terjadi konflik di daerah itu. Jadi kami berharap bahwa masyarakat itu perlu sadar bahwa ini aset dia ini harus dijaga kan, harus dijaga oleh patoknya sembarangan biasanya Pak ya. Iya, artinya dia punya tanah itu harus dipelihara batas-batasnya itu. Kalau bisa dipermanen ya. Kadang kalau dia tidak menganggap miliknya itu berharga, ya siapa lagi kan, artinya nanti setelah bermasalah baru menyulitkan dia. Itu kadang-kadang kesulitannya di situ. Tapi kami di kantor pertanahan ya harus menerima semua keluhan-keluhan seperti gitu ya Pak. Baik, nah ini terkait dari Pak Andi Kota Baru nih Pak. Khusus Pak Andi untuk di Kota Baru, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tanah warisan, jadi Bapak tinggal siapkan aja surat pernyataan waris yang diketahui oleh desa dan camat, dan itu bisa menjadi dasar untuk sertifikatnya, untuk pembuatan sertifikat bersama dulu ya. Nah, sebelum kalau memang mau dibagi baru harus dibuat akta atau pernyataan pembagian waris bersama untuk masing-masing. Ya untuk pajak ya jelas sebagai warga negara yang baik ya
kita harus membayar pajak atas hak milik kita, dan itu tidak termasuk yang dibiayai di dalam PTSL PM ini, karena PTSL PM ini apabila tanahnya sudah lengkap, kan kami pada saat pelaksanaan pengukuran sampai penerbitan peta bidang ataupun sampai penerbitan yang sertifikat itu merupakan tanggung jawab BPN setelah surat-suratnya lengkap, dan itu tidak ada biaya karena sudah ditanggung ya. Lalu sudah masuk ke BPN. Tapi mengenai pajak-pajak, mengenai persyaratan-persyaratan harus dilengkapi, ya itu masih tanggung jawab ya Pak Andi dan pribadi dan masyarakat lainnya. Demikian Mas Radit ya. Jadi pajak tuh ya tanggung jawab pemilik ya. Iya. Ini kayak iklan malu. Apa kata dunia kalau tak bayar pajak ya? Masa minta dibayarin mulu. Oke, 26 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah pendengar ya. Silakan masih kami terima 3251562 atau di 081151111410. Nah, mungkin ini ke Pak Slamet Pak ya. Siap. Ini terkait respon dari masyarakat juga Pak. Ini seperti apa Pak terkait PTS LPM ini Pak, dan respon pemerintah untuk menanggapinya ini seperti apa Pak? Terima kasih Mas Adit atas pertanyaannya, dan ini tentu pertanyaan yang menjadi bagian dari kami pemerintah daerah untuk mendukung program PTSL PM ini. Kalau berbicara bagaimana respon masyarakat atau warga, sebetulnya ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena kita melihat bahwa program ini bisa dikatakan program yang jemput bola gitu oleh BPN, dan dari kami secara sinergi membantu dalam sosialisasi bersama-sama, karena sebagai dilibatkan juga dalam tim, antusiasme warga untuk mengikuti program ini ya cukup tinggi berarti. Cukup tinggi karena kesadaran untuk legalitas atas hak tanah. Hak tanah ini. Ya, dulu mungkin biasa-biasa saja gitu kan tapi sekarang bahwa dengan bersertifikat nilai tanah akan menjadi naik ya, kemudian pengakuan negara atas hak tanah juga lebih meyakinkan gitu. Baik, ini ada penelpon dulu Pak ya, kita jeda sejenak dari Pak Sari. Halo, selamat sore Pak Sari. Selamat sore. Baik, silakan Pak Sari. Ya, Aulia lah. Aditya Pak Sari. Oh, Aditya mirip suaranya. Selamat sore, narasumber dari Badan Pertanahan Nasional Kota Baru Agraria. Halo. Ya, selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Sekali nih Pak ya, kita Kota Baru Banjarmasin. Halo. Halo. Iya, silakan Pak Sari. Ya, jadi menyangkut masalah pertanahan juga masalah infrastruktur, tidak lepas daripada dinamisan pembangunan di kota Baru. Saya melihat Kabupaten Kota Baru ini kabupaten yang terbesar se-Kalimantan Selatan Pak, malah dibagi dua oleh Selat Laut gitu Pak ya, yang di pulaunya dan yang di Pulau Kalimantannya, yang di atas Batu Licin, kan hubungan di atas Tanah Grogol ya Pak ya, kalau tidak salah perbatasan Kaltim. Iya. Nah ini luar biasa kan aset Kota Baru yang dikelola, kalau sertifikasinya itu pihak BPN Kota Baru lah teknisnya gitu. Menyangkut masalah infrastruktur pembangunan. Nah kira-kira arah perkembangan ini Pak, saya mengerucut ke pembangunan bandara Hampir Alam kalau tidak salah di Kota Baru itu Pak ya. Itu beberapa kali juga dikembangkan gitu. Nah, langkah-langkah ke depan Pak, itu kan banyak sudah penduduk di sana gitu Pak. Nah, sebagai warga Banua yang merupakan Kota Baru juga bagian dari Banua Kalimantan Selatan, perlu pengembangan ke depan bandara Hampir Alam tersebut, karena bandara ini tuh sudah masuk lawas Pak, lama di Kalsel. Tapi begitu lambat sekali perkembangannya gitu.
bagaimana Badan Pertanahan Nasional mempetakan atau supaya masyarakat itu untuk jangka panjang ganti ruginya itu tidak terlalu memakan biaya besar, sehingga dipikirkan sekarang gitu Pak, secara preventif. Nah, bagaimana menyikapi hal ini BPN agar pengembangan bandara di Kota Baru, di Bandara Gusti Samsir Alam ini lebih baik lagi ke depan. Dukungan dari pihak BPN untuk hak sertifikasi. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahri. Ini sepertinya pas nih Pak Slamet yang menjawab Pak ya. Terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman juga nih Pak. Nah, untuk pengembangan bandara yang ada di Kota Baru, mungkin bandara lama kok perkembangannya agak lambat ya. Apalagi kan situ banyak pemukimannya juga Pak. Baik, sebetulnya itu sudah bagian dari prioritas rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Kota Baru ya. Jadi kami sudah bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat untuk membuat suatu kajian mengenai pengembangan pengembangan Bandara Haji Gusti Samsir Alam berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pengembangan itu. Namun kita maklumi setelah berjalan 2 tahun ini pandemi COVID, ada penyesuaian anggaran, dan tapi itu masih menjadi prioritas untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi masih menjadi prioritas oleh Pemkab Kota Baru untuk pengembangan Bandara Haji Gusti Samsir Alam, karena ini merupakan kebutuhan dari warga untuk transportasi yang cepat dan juga untuk mendukung ibu kota negara yang sebetulnya kita juga Kabupaten Kota Baru katakanlah sebagai penyangga. Nah, jadi yakinlah bahwa Bandara Haji Gusti Samsir Alam itu tidak dibiarkan begitu-begitu aja gitu. Ya, ada sudah komitmen dari pemerintah Kabupaten Kota Baru, khususnya komitmen Bapak Bupati yang sekarang untuk kedua kalinya. Beliau sangat antusias untuk mengembangkan, salah satunya adalah mengembangkan Kota Baru, salah satunya adalah bandara. Selalu berkoordinasi yang terkait dengan apa yang menjadi dukungan Pemda. Jadi apakah dalam bentuk penetapan tim, kemudian ke bawahnya itu karena camat, desa adalah juga bagian dari perangkat aparatur pemerintah Kabupaten Kota Baru. Jadi Pak Bupati, Pak Wakil, dan Pak Sekda tentu mengarahkan agar camat dan jajaran ke bawahnya kepala desa untuk membantu pada saat pelaksanaan program yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Kota Baru. Jadi kondusivitas di lapangan. Jadi kami juga biasanya mengutus staf untuk bersama-sama ke lapangan apabila ada hal-hal yang perlu kita selesaikan berkaitan dengan lahan atau milik warga. Oke, nah ini sebelum kita lanjut Pak ya, ini takutnya kalau pernah ada sesuatu hal di lapangan Pak ya, ini biasanya paling banyak hambatan di lapangan ini Pak ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita break dulu sejenak pendengar, dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro1 Kanal Inspirasi di Ngobrol Sore. Setiap waktu engkau tersenyum
Sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi, jauh di lubuk hati. Kata-katamu riuh mengalir bagai gerimis, seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat, menebarkan jala asmara, menaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam.